Nah, 17 M dana bansos COVID dikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal korupsi. Apa sebenarnya korupsi? Dan apa latar belakang orang melakukan korupsi hingga mengapa terjadi korupsi seperti sekarang ini? Apa sih sebenarnya korupsi? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menuliskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyelundupan dana negara. Sementara kolusi yaitu persekongkolan untuk melakukan tindakan yang tidak baik, dan juga nepotisme adalah terlalu memihak kepada kerabat atau kolega dekat. Bagaimana korupsi di Indonesia? Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ketiga di Asia. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis dalam semester 1 tahun 2020 atau Januari hingga Juni di tahun 2020 ini, setidaknya ada 169 kasus korupsi di negara Indonesia. Apa sih sebenarnya latar belakang atau alasan yang membuat para pejabat publik kita atau orang-orang melakukan korupsi? Secara pasti kita sulit untuk memprediksi hati kecil mereka. Kalaupun mereka melakukan tindakan tersebut dan kemudian diinterogasi oleh pihak berwajib, belum pasti mereka memberikan sebuah alasan yang jujur ataupun yang sebenar-benarnya, karena hati kecil siapa sih yang tahu. Hanya ada beberapa alasan yang bisa kita prediksi barangkali kenapa mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Mungkin yang pertama karena mereka ingin cara-cara yang instan untuk memperkaya diri. Bisa jadi rasa tidak puas terhadap apa yang mereka miliki. Tak jarang mereka sebenarnya orang yang tidak miskin kan, mereka orang yang sudah mampu, mungkin juga pengusaha, namun masih melakukan tindakan korupsi. Alasan yang tiga lain-lain, seperti tadi saya bilang, bahwa memang tidak ada alasan pasti orang ingin melakukan tindakan itu, karena pada dasarnya orang melakukan tindakan itu ya karena mereka tidak takut Tuhan. Mereka melakukan tindakan tersebut karena mereka merasa itu hal yang biasa. Kuncinya adalah kejujuran. Salah satu kasus yang sangat menggemparkan yaitu korupsi dana bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19. Sebanyak 17 miliar rupiah dana bansos pandemi COVID dikorupsi oleh salah seorang menteri kita. Tentu hal itu sangat membuat kita geram, prihatin, dan mungkin juga ingin nimpuk. Sebenarnya kenapa sih orang bisa atau ingin bahkan tertarik melakukan tindakan korupsi? Korupsi kadang berawal dari hal-hal yang sangat sederhana. Ketika misalnya kita ditanya teman kita, gimana? Kita jawab OTW, bukan OTT loh ya, OTW atau on the way. Lebih baik mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita sedang mau berangkat, tunggu sebentar, atau entaran, dan sebagainya. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya korupsi berawal dari ketidakjujuran. Perbedaannya yaitu ketika korupsi yang menimpa pejabat publik kita merugikan khalayak luas, merugikan dana ataupun rugi material imaterial, sedangkan OTW atau on the way hanya merugikan pihak-pihak tertentu saja, yaitu diri Anda sendiri dan juga teman-teman yang diajak janjian. Namun kesamaannya adalah sama-sama melakukan tindakan yang bernama ketidakjujuran.
Makanya sebelum kita lebih jauh menghibah atau membicarakan para pejabat publik kita, alangkah baiknya kita mencoba untuk introspeksi kepada diri kita masing-masing. Tidak mencoba membenarkan bahwa mereka khilaf ataupun apa alasan-alasan yang lain. Namun korupsi berawal dari hal-hal sederhana, yaitu tidak jujur. Menurut hemat saya pribadi, kita bisa mencoba untuk menghentikan korupsi berawal dari diri kita sendiri. Karena mau itu menyangkut halayak, mau itu menyangkut urusan negara atau urusan pribadi yang tidak jujur itu, tetap ada yang ngawasi. Kita tidak perlu takut siapa yang mengawasi kita, tapi ada CCTV, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ada tips nih untuk melakukan kejujuran berawal dari diri kita sendiri. Bicara lebih lanjut tentang rencana Indonesia menciptakan generasi emas di tahun 2045, kita harus mencetak kader-kader bangsa yang tentunya mengedepankan apa itu karakter atau pendidikan karakter yang harus ditanamkan sedari dini atau sedari kecil. Dan kita bisa melakukannya mulai dari anak kita atau keluarga kita. Semisal ketika di sekolah, anak-anak sudah diajarkan tentang apa itu kejujuran. Dari misalnya ada tentang kantin kejujuran, kemudian di rumah semisal ada yang mencari kita, kemudian kita mengajarkan bahwa bilang ya nanti ibu atau ayah lagi tidur. Itu sebenarnya adalah praktik terkecil untuk mengajarkan ketidakjujuran kepada mereka atau kepada anak-anak. Padahal kita tahu bahwa pentingnya menanamkan sesuatu sedini mungkin itu adalah pentingnya agar memori jangka panjang ataupun alam bawah sadar itu peka dan juga terasah. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, mereka adalah generasi penerus bangsa, adalah generasi emas 2045 miliknya Indonesia. Sehingga alangkah lebih baiknya saat ini dari kita sendiri untuk menghilangkan OTW dan juga mengajarkan pentingnya kejujuran kepada anak, adik, ataupun keluarga kita. So, sekarang kita tahu bahwa korupsi berawal dari OTW. Oke, saudaraku semua, ternyata untuk menghilangkan atau memberantas korupsi itu bisa dilakukan dari kita sendiri atau diri kita masing-masing. Dan juga menanamkan nilai atau pentingnya nilai kejujuran kepada anak ataupun keluarga kita tercinta. Mulai dari kita dan orang terdekat kita bisa menyelamatkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Biarlah yang sudah tua juga akan tiada, tapi anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa negeri kita menjadi negeri yang hebat di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk tonton, like dan juga subscribe Enar Asal Channel, dan sampai jumpa di pembahasan yang tidak kalah seru dan juga lebih menarik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.